Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari kelas C10. Di sini saya akan membahas materi PAI, yaitu Ma'rifatul Insan. Bab 1, Ma'rifatul Insan atau mengenal manusia. Di sini ada 4 hal, yaitu ta'rif al-insan atau mengenal manusia, 2. Hakikatul insan, hakikat manusia, yang ketiga tokotul insan, yaitu potensi manusia, dan yang terakhir nafsul insan atau nafsu manusia. Bagian 1, ta'rif al-insan atau mengenal manusia. Definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Yang selanjutnya yaitu asal penciptaan manusia. Yang pertama yaitu tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Seperti dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 2 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang Dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Lalu yang kedua adalah ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Lalu yang kedua ada unsur manusia. Berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu 1. Kolbu atau hati. Kolbu secara syariah diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Dan juga di dalam hatilah tersimpan potensi besar untuk berniat dan bertekad. Di dalam kolbu inilah terletak al-azmu, yaitu tekad, keputusan, niat, dan rencana. Disinilah letak takwa itu sebagai. Lalu hati juga bebas untuk memilih, yaitu Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus atau taat kepada Allah atau ingkar kepada Allah. Lalu yang selanjutnya unsur manusia itu adalah akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal. Disebutkan pula bahwa tempat akal ini adalah di dalam al-qalbu atau hati, sebagaimana al-azmu. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Yang selanjutnya unsur manusia itu adalah jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Lalu yang ketiga ada amanah manusia. Yang pertama amanah manusia itu adalah ibadah. Ibadah yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya, padahal tidak. Yang kedua yaitu kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali, baik lahir maupun batin. Lalu yang ketiga,
kaum mukmin yang melaksanakannya secara lahir maupun batin. Lalu amanah yang selanjutnya adalah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Tugas khilafatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya, apakah sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak. Lalu yang terakhir yaitu balasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan al-jaza atau balasan. Bagi mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Ta'ala adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Bagian 2 yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama yaitu sebagai makhluk. Makhluk adalah suatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk adalah al-fitrah atau berada di atas fitrah. Fitrah adalah sifat awal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan ala fitrah sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Manusia diciptakan ala fitrah maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Lalu yang kedua adalah lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Lalu hakikat manusia sebagai makhluk yang ketiga adalah bodoh. Seperti dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 27. Sungguh manusia itu amat zalim terhadap dirinya sendiri, disebabkan apa yang telah dipikulnya itu, dan amat bodoh, yakni tidak mengerti tentang apa yang dipikulnya itu. Dan yang terakhir, hakikat manusia sebagai makhluk adalah fakir. Manusia diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun, kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya, maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Lalu hakikat yang kedua adalah dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan daripada makhluk lainnya. Di antaranya satu dengan ditiupkannya ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena telah ditiupkan ruh ciptaan Allah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Yang artinya kemudian dia meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Lalu yang kedua, memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dengan makhluk yang lainnya. Raut muka yang indah, potongan serasi, dan diberi akal untuk mengelola kekayaan alam. Dan Allah Ta'ala memberikan rezeki yang baik-baik kepada mereka. Dan yang terakhir yaitu ditundukkannya alam padanya. Allah Ta'ala telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia, sehingga dapat mengambil manfaat dan tidak terhingga untuk kepentingan hidup. Lalu yang ketiga, hakikat manusia yaitu dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah ibadah.
Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik merupakan perbuatan maupun perkataan. Lalu yang kedua yaitu dibebani dengan khilafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia sebagai khilafah di muka bumi berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu yang keempat, hakikat manusia juga bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih iman atau al-kufur. Di dalam kehidupan Allah telah menunjukkan jalan kebajikan dan jalan kejahatan, dan Allah telah memberikan akal agar dapat membedakannya. Lalu yang terakhir adalah balasan. Setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia perbuat, maka hendaklah manusia dapat memilah yang akan ia lakukan. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapat balasan Allah Ta'ala berupa surga, sedangkan mereka yang ingkar akan mendapat balasan berupa an-nar atau neraka. Bagian 3, Tokotul Insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan. Potensi yang diberikan Allah meliputi potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan hati. Yang pertama, potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Lalu yang selanjutnya yaitu potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Dan yang ketiga yaitu potensi hati. Di dalam hadis menyebutkan kepentingan peranan hati dalam menentukan akhlak seseorang. Bahkan Rasulullah SAW menyifatkan bahwa baik atau buruknya akhlak seseorang itu bergantung kepada hatinya. Yang kedua yaitu al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Tanggung jawab yang dipikul yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala itu untuk beribadah dan patuh kepadanya. Dua pilihan saat memikul al-mas'uliyah yaitu satu al-amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Mereka yang memiliki sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah atau pemimpin. Yang kedua yaitu al-khianat. Bagi manusia yang memiliki sifat khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya dengan berbagai perumpamaan yang hina. Bagian 4 yaitu nafsul insan atau nafsu manusia. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Lalu nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti yaitu sebagai berikut. 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. 3. Suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. 4. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tidur. Tingkatan nafsu manusia. Yang pertama yaitu nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan,
Nafsu yang disinari cahaya sehingga dapat mengosongkan hati dari sikap tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Yang kedua yaitu jiwa yang aruhnya ditarik-menarik dengan al-hawa. Jenis jiwa ini kecenderungannya masih terpengaruh ar-ra'yu atau rasio, yang seringkali pijakannya adalah sangkaan. Inilah yang membuat jiwa ragu memilih taat atau maksiat, atau iman atau kafir. Quran Surat An-Nisa ayat 143. Jika kondisi tarik-menarik ini terjadi pada seorang muslim, maka jadilah jiwanya an-nafsul lawwamah, atau jiwa yang menyesali diri sendiri. Lalu yang ketiga, jiwa yang aruhnya dikendalikan oleh al-hawanya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.